Talova Tamaiti Manuki yang artinya halo para anak monyet. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Shot Color yang rilis tahun 2017. Film ini dibintangi oleh aktor yang tidak terlalu terkenal dan populer. Tapi karena ceritanya yang menarik di sini, membuat saya terpanggil untuk membahasnya. Dan karena nanti malam saya harus ke Ghana untuk bersilaturahmi ke rumah Michael Essien, jadi tanpa berlama-lama simak ceritanya dan selamat menonton. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Jacob. Dia adalah pria kantoran biasa yang memiliki hidup normal dan mempunyai seekor istri dan anak yang masih kecil. Pada suatu malam, saat dia pulang makan dengan istri dan temannya, tak diduga terjadi kecelakaan yang menyebabkan teman dan istrinya tersebut meninggal. Karena itu, Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Dan disinilah semuanya bermula. Responsible. Jacob yang pertama kali di penjara harus bisa beradaptasi untuk bertahan hidup di sana. Terlihat ada seorang pria kulit jawir yang terlihat lugu dan lemah, dan malam pertamanya di sana, Jacob harus menyaksikan si Maghrib itu diperkaos oleh tahanan lain. Di situ, Jacob sadar bahwa untuk bertahan hidup di penjara, dia harus terlihat kuat dan punya keberanian. Karena itu, Jacob pun melakukan keributan dengan salah satu anggota gangster di sana, sehingga dirinya harus diisolasi selama 30 hari. Leave your dirties by the door. Ketika sudah bebas, salah satu kelompok gangster di sana tertarik kepada Jacob dan merekrutnya menjadi salah satu anggota dari mereka. Respect. The question is what are you gonna do when you're out here slumming it with the rest? Comes with a price. There are no free rides here. Everyone puts in our computer skills. You'll get your fucking. Di sisi lain, istri Jacob mengeluhkan bahwa tabungannya sudah mulai habis dan bingung untuk mencari uang. Dia pun meminta izin kepada Jacob untuk menjadi mbak-mbak Indomaret. Semua hal yang ada di penjara itu tidak gratis sama sekali, termasuk saat dirinya bergabung dengan kelompok gangster. Jacob pun disuruh untuk menyelundupkan heroin yang dibungkus dengan balon karet untuk dimasukkan ke lubang tainya atau liang bool agar tidak diketahui oleh para sipir. Dan Jacob pun melakukannya. No loader in Jenkins. Let's go. Just keep good hygiene, sir. Keep putting in that work, money man. Tidak sampai di situ, jika Jacob ingin benar-benar masuk ke dalam gangster tersebut, Jacob harus membunuh tahanan dari geng musuh di sana. Di sini, Jacob harus berpikir keras untuk melakukannya. Dan jika Jacob mundur di sini, otomatis rasa aman yang didapatkannya juga akan hilang seketika. Karena itu, Jacob pun terpaksa untuk melakukannya. Dan itulah pembunuhan pertama yang Jacob lakukan seumur hidupnya.
Beberapa tahun kemudian, kini Jacob sudah berubah dengan kumis dan rambut seperti gangster sungguhan, dan pria ini bernama Shotgun. Di sini, Jacob diberitahu Shotgun bahwa ada seorang pria bernama Herman yang merupakan salah satu orang yang berpengaruh di sini dan di luar kelompok gangster ini. Like he's one of our own. The toads, bro. I'm fucking going with them. Fucking live for this. Suatu hari, terjadi kerusuhan antar geng yang membuat Jacob terpaksa terlibat di situ. Dalam situasi itu, terlintas dalam pikiran Jacob untuk memanfaatkan kondisi tersebut supaya dapat respek dari Herman. Saat geng musuh akan menyerang Herman, Jacob langsung menghadangnya dan menghabisi tahanan tersebut, dan itu membuat Herman berhutang budi kepadanya. Fucking know you want. Namun karena hal tersebut, Jacob harus diganjar hukuman tambahan selama 6 tahun penjara. Hal tersebut membuat istrinya galau. Jacob pun meminta istrinya untuk melupakannya. Mr. Harlan, with this court finding you guilty of assault by a prisoner with 5 requires that you serve a minimum of 85. Forget I exist. Jacob pun dipindahkan ke penjara lain, di mana penjara tersebut khusus untuk para tahanan dengan tindak kriminalitas berat. Saat sudah di selnya, Jacob langsung bertanya siapa yang paling berkuasa di sini. Teman sekamarnya pun mengatakan orang yang bernama Redwood yang cukup berkuasa di sini. Who's got the keys here? Redwood from the brand? Setelah bertemu, mereka pun melakukan perbincangan dan Redwood mengatakan bahwa dia bukanlah penguasa sebenarnya di dunia gangster, karena hanya ada satu pemimpin tertinggi bernama The Beast. The Beast dikurung terpisah dengan yang lainnya, karena tempat tersebut khusus untuk napi berbahaya. Untuk itu, Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berpengaruh di sana. Hey, Karena kejadian tersebut, The Beast pun tertarik kepadanya. Jacob pun dibawa oleh salah satu sipir yang merupakan salah satu kacungnya The Beast untuk bertemu langsung dengannya. Sedikit informasi tentang The Beast, dia merupakan pemimpin tertinggi dari kelompok gangster paling berbahaya di dunia. Walaupun dia berada di penjara, The Beast masih bisa mengendalikan keadaan di luar dan di dalam penjara. Contohnya sipil yang bernama Robert ini. Dia menerima setoran tiap bulan dengan menjadi tangan kanannya The Beast, dan hal itu pun membuat The Beast menjadi orang paling berbahaya di sana. Dengan masuknya Jacob di lingkaran ini, membuatnya harus menuruti semua perintah The Beast, dan Jacob sudah resmi menjadi tangan kanannya The Beast. We're just real selective. So the question is, welcome to the family, brother. Beberapa tahun berlalu, Jacob pun mendapat masa pengurangan tahanan sehingga beberapa hari lagi dia akan bebas dari penjara. Itu membuat Jacob senang karena akhirnya dia bisa mengakhiri semua ini. Tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Karena The Beast memberikan tugas kepada Jacob untuk mengurus bisnisnya di luar penjara. Jacob yang menolak pun dipaksa untuk melakukannya karena The Beast mengancam akan membunuh anak dan istrinya jika ia menolak. Untuk itu pun Jacob terpaksa melakukannya. I'll be on parole, though. The fuck's that got to do with anything when you're 6 feet under? Until family in this decision. Excuse me? Setelah keluar penjara, Jacob pun langsung disambut oleh Shotgun yang sudah keluar 2 tahun yang lalu. Dia mengajak Jacob ke acara pesta untuk merayakan Jacob yang sudah bebas. Tapi tiba-tiba, terjadi penembakan di pesta tersebut yang ditujukan kepada Jacob. Dan entah siapa yang menyuruhnya. Tapi kita akan tahu nanti. Besoknya, Jacob langsung menemui Herman, yaitu orang yang ditolong Jacob saat di penjara. Tujuan Jacob ke sini adalah untuk berbisnis senjata atas perintah dari The Beast.
Dengan semua tindakan Jacob di penjara, mampu membuatnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang yang berpengaruh di kelompok ini. Di sisi lain, Jacob diam-diam menemui istrinya tanpa sepengetahuan orang lain. Karena jika ada satupun orang yang tahu, maka keluarganya akan terancam. Jacob pun memberikan uang pada istrinya, namun ia menolaknya. Sampai sini, saya akan jelaskan situasinya. Karena semua yang telah Jacob lakukan sebenarnya itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dimana jika ia tidak menjadi gangster di penjara, mungkin saja nasibnya akan berbeda. Namun, masalahnya Jacob sudah terlanjur terjerumus di lingkaran tersebut, tanpa bisa kembali ke kehidupan aslinya. Besoknya, sang istri membawa anaknya untuk bertemu Jacob. Anak Jacob yang sudah remaja pun mengungkapkan kekecewaannya pada Jacob karena tidak pernah memberi kabar sedikit pun. Yang sebenarnya Jacob melakukan itu semua hanya untuk melindungi keluarganya. I don't have much else to say. You, your mom, are on your own trajectory. It was to protect us. You get back on your feet. Please. Then stay away. Just give me a card. Tak bisa diam saja, Jacob pun memutuskan merencanakan sesuatu demi mengakhiri semua ini. Dimulai dengan membunuh shotgun yang ternyata adalah dalang dari penembakan di pesta saat itu. Karena ternyata shotgun iri dengan Jacob yang menjadi tangan kanannya The Beast. Selanjutnya, Jacob tinggal mengurusi bisnis The Beast. Di tengah perjalanan, Jacob diam-diam memberi lokasi transaksi senjata tersebut kepada kepolisian. Jadi, ketika sampai, polisi langsung menggerebek lokasi tersebut dan terjadilah penembakan yang mengakibatkan Herman dan yang lainnya mati. Jacob yang mengetahui itu tinggal tiarap dan jadi satu-satunya orang yang selamat pada malam itu. Dan disinilah Jacob sekarang. Polisi menawari kebebasan pada Jacob. Dengan syarat, Jacob harus memberitahu semua bisnis dan bukti kejahatan The Beast. Namun Jacob menolaknya karena dia tahu bahwa jika ia melaporkannya, maka keluarganya akan mati. Dan Jacob lebih memilih di penjara. Dan Jacob dikirim ke penjara di mana The Beast berada. Dan disinilah kejutannya. Karena ternyata Jacob sudah merencanakan semua ini, di mana ia menyelundupkan sebuah silet yang disembunyikan di lubang ee-nya. Saatnya tiba, Jacob pun harus menemui The Beast di tempat yang sama. The Beast yang sudah tahu Jacob berkhianat, mengatakan bahwa keluarga Jacob akan mati di luar sana. Shotgun's body. When your old lady and kid are lying in blood, and you get to live with them. Saat akan dibawa ke sel, Jacob langsung mengeluarkan siletnya dan menyuruh Robert masuk ke dalam kurungan. Jacob pun mengambil kunci kurungan si Robert dan membuka selnya The Beast. Dari situ terjadi perkelahian yang dimenangkan oleh Jacob. The Beast pun akhirnya tewas setelah digorok oleh Jacob. Setelah The Beast tewas, Jacob pun menjadi satu-satunya orang yang berkuasa sekarang. Robert disuruh untuk tutup mulut tentang hal ini dengan imbalan bayaran 3 kali lipat yang diberikan oleh The Beast. Robert pun menyetujuinya. You're running the show. Setelah semua hal yang terjadi, akhirnya Jacob pun bisa tenang. Karena keluarganya bisa hidup dengan aman di luar sana. Dan Jacob sendiri harus mendekam di penjara selamanya. Dan film pun tamat. Setelah saya menonton film ini, begitu banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian dengan bahasa Inggris. Tapi tentu saja kalian gak akan ngerti. Dan film ini mengejarkan kita untuk melakukan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Dan sebisa mungkin untuk tidak terjerumus ke dalam kelompok-kelompok sesat. Saya Emon, undur diri dari hadapan Anda. Liang Tai Kamen Rider.